Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat, kita kembali lagi ya belajar di tema 6 subtema 3 dengan muatan SBDP dan juga muatan matematika. Nah, untuk muatan SBDP di sini kita akan mempelajari tentang membuat karya seni ya. Karya seninya dari bahan lunak ya. Kalau kemarin dari lempung terigu, nah di sini kita mengenal tentang cara membuat dari bahan tanah liat ya. Karena bentuknya kenyal ya. Nah, jadi dia bisa dibentuk-bentuk. Nah, di sini kita lihat di sini membuat karya seni berupa topeng ya, topeng bentuk hiasan muka ya. Nah, kita lihat di sini bahannya adalah tanah liat, air, cetakan yang berbentuk wajah, kemudian kuas dan cat air ya. Nah, di sini kemudian langkah kegiatannya bisa kalian lakukan. Tanah liatnya kita masukkan di dalam cetakannya ya, dan kemudian kita ratakan. Kemudian kita keluarkan tanah liat dari cetakan ya. Kemudian kita jemur hasil cetakan tersebut di bawah terik matahari. Jadi membuat ya sesuatu karya dari tanah liat itu harus dijemur ya di bawah terik sinar matahari. Setelah kering, baru kita bisa kita cat ya. Kita menggunakan cat air, boleh cat dengan menggunakan kuas ya. Kemudian kita keringkan lagi ya. Nah, akhirnya jadilah menjadi sebuah topeng ya. Menjelaskan makna warna dalam karya seni ya. Nah, ketika membuat topeng kita beri warna. Nah, ada maknanya dari macam-macam warna tersebut ya di sini ya. Ada topeng yang terlihat lucu, kemudian pemberani, menyeramkan ataupun ramah. Nah, di sini untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut biasanya digunakan warna-warna tertentu. Misalnya kalian bisa lihat di sini warna merah ya, menggambarkan sifat yang berani. Nah, kemudian warna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Nah, kemudian topeng yang berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana ya. Nah, ini contoh-contoh dari warna-warna simbol dari topeng ya. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang matematika. Pada pembelajaran matematika kita akan mempelajarinya tentang mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur yang tidak baku ya. Bisa kalian lihat di sini juga. Untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan benda yang lain ya. Misalnya di sini berat pepaya sama dengan 5 apel. Nah, perbandingannya sama ya. Apelnya 5, pepayanya cuma 1. Nah, di sini bisa kita mengukurnya, membandingkan ya. Nah, kemudian ada lagi semangka. Semangkanya dengan 8 apel. 5 dengan 8 berarti lebih banyak 8 apel. Maka ya antara pepaya dengan semangka lebih berat yang mana? Ayo. Lebih berat semangka ya. Karena semangka jumlah apelnya ada 8, sedangkan pepaya tadi cuma 5. Jadi lebih berat semangka daripada pepaya ya. Nah, kalian ya. Kemudian kita perhatikan juga di sini contoh ya. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Nah, di sini bisa dilihat juga di buku paketnya halaman 153 ya. Nah, di sini ya berat satu buku matematika itu sama dengan 10 pensil. Kemudian dihitung dengan penghapus ya, ada 6 penghapus. Jadi buku matematikanya sama dengan 6 penghapus. Nah, kemudian untuk buku tulis di sini buku tulisnya diukur menggunakan pensil 8 pensil. Sedangkan kalau menggunakan penghapus, buku tulisnya ada 4 penghapus ya, beratnya sama dengan 4 penghapus. Nah, maka di sini bisa kita bandingkan berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil ya tadi, dan kemudian berat buku tulisnya ada 8 pensil. Nah, kemudian jika dihitung dengan penghapus, buku matematikanya sama dengan 6 penghapus.
Kemudian buku tulisnya sama dengan 4 penghapus. Nah, jadi buku matematikanya lebih berat daripada buku tulis ya. Karena tadi jumlahnya ada 10 pensil, sedangkan buku tulisnya ada 8 pensil. Nah, kemudian juga berarti buku tulisnya itu lebih ringan daripada buku matematikanya ya. Kemudian di halaman 155 kita akan mengurutkan berat benda ya. Di sini kita lihat ada 3 benda, ada tas, ada tempat pensil dan juga buku kamus ya. Nah, kita lihat kita ukur menggunakan bola kasti. Nah, kita lihat di sini untuk berat satu tas itu ada 7 bola kastinya ya. Sedangkan untuk tempat pensil bola kastinya cuma 1. Dan untuk kamus itu ada 3, perbandingannya ada 3 bola kasti ya. Nah, maka dari sini dapat kita lihatlah bahwa benda yang paling berat adalah apa tadi? Ya, tas ya, karena dia 7, bola kastinya ada 7. Sedangkan benda yang paling ringan adalah tempat pensil karena dia tadi cuma 1 bola kastinya. Nah, urutannya dari yang terberat adalah tadi ya, tas ya, kemudian kamus dan juga kemudian tempat pensil ya. Nah, karena tadi jumlahnya 7 ya untuk tas, kemudian kamusnya ada 3 dan kemudian tempat pensilnya cuman 1. Jadi seperti itu urutannya ya. Nah, kita bisa mengurutkan berat bendanya. Nah, itu tadi adalah tentang pengukuran secara tidak baku ya, karena menggunakan benda-benda lainnya ya. Bukan tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak menggunakan misalnya seperti kilogram ya atau gram ya. Nah, kalau itu adalah satuan yang bersifat baku ya. Nanti untuk satuan yang baku ini nanti kalian pelajari di kelas yang lebih lanjut. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini untuk SBDP-nya dan juga matematikanya sudah selesai ya. Kalian sudah mengetahui tadi untuk SBDP tentang bahan ya, tentang bahan seni, karya seni yang menggunakan bahan alam, dan juga untuk matematikanya kalian sudah bisa melakukan pengukuran berat benda dengan satuan yang tidak baku ya. Nah, kiranya pembelajaran pada hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Kita sambung lagi untuk pembelajaran akan datang ya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.